Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode eksplorasi geometri. Sebelumnya, oke, perkenalan diri dulu ya guys. Yang pertama ada saya, Raya Pumijama, presensi 27. Saya Muhammad Hasbinda Riyadikulan, nomor presensi 11. Saya Taufik Junior Cahyo, presensi 26, dan tersebut saya sekarang berhalangan hadir Krisna Kakaradelia, presensi 3. Oke. Yang pertama pengertiannya, metode eksplorasi geolistrik adalah metode geofisika yang memanfaatkan sifat kelistrikan lapisan batuan bawah permukaan untuk memetakan struktur geologi dan sumber daya di bawah tanah. Oke, ini adalah kerja metode geolistrik. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan, pengambilan data lapangan, kemudian pengolahan data, dan yang terakhir ada interpretasi data. Nah, yang pertama adalah perencanaan dan persiapan. Di tahap ini yang kita lakukan, yang pertama menentukan tujuan eksplorasi. Kita harus menentukan eksplorasi geolistrik ini gunakan untuk mencari apa, misal air tanah, mineral, atau bahkan patahan. Lalu yang kedua adalah memilih area yang akan dieksplorasi. Setelah itu, pilih susunan elektroda yang sesuai seperti Weather untuk pemetaan horizontal dan Schlumberger untuk pemetaan vertikal. Dan yang terakhir adalah siapkan alat utama termasuk resistivitas meter, elektroda, dan juga kabel. Tahap yang kedua yaitu pengambilan data lapangan. Di sini yang kita lakukan, yang pertama menancapkan elektroda arus dan potensial ke tanah sesuai konfigurasi yang telah dipilih. Yang kedua, alat geolistrik akan menginjeksikan arus ke dalam tanah melalui elektroda arus. Dan yang ketiga, alat akan mengukur perbedaan tegangan yang diterima oleh elektroda potensial. Dan yang terakhir, yang keempat, catat nilai arus, tegangan, dan jarak antar elektroda. Nah, bisa dilihat untuk yang seperti tabung ini adalah potensial, dan juga yang seperti batang uji ini adalah arus. Lalu tahapan yang ketiga adalah pengolahan data. Setelah kita melakukan pengambilan data tadi, data lapangan dihitung nilai resistivitas minyak. Setelah itu, siapkan data untuk diolah oleh perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah interpretasi data. Di sini kita akan membuat penapang 2 dimensi yang menunjukkan peta sebaran resistivitas di bawah permukaan tanah. Lalu dari peta yang telah kita buat tadi, identifikasi area dengan resistivitas tinggi itu berarti menunjukkan batuan padat, dan area dengan resistivitas rendah berarti menunjukkan air atau tanah liat. Setelah itu tarik kesimpulan geologi berdasarkan pada resistivitas tersebut. Selanjutnya ini adalah terdapat gambar bagaimana penampang eksplorasi geolistrik. Yang pertama ini adalah gambar penapang geolistrik yang dilakukan di daerah Boka, kayaknya di kota Ambon, Maluku. Nah, yang bisa kita lihat khususnya adalah yang pertama penambang warna yang ada di bawah. Nah, penambang yang ada di bawah ini menunjukkan jika warna penampangnya berwarna biru tua sampai biru kuda, itu menandakan resistivity-nya yang cukup rendah. Yang dimana resistivity yang cukup rendah ini biasanya berarti
oleh material steril foam atau area-area yang telah terisi oleh air, entah itu air asin ataupun air tawar. Nah, yang selanjutnya itu warna hijau hingga kuning. Nah, hijau hingga kuning ini merupakan area dengan resistivity yang cukup sedang atau sekitar 4 sampai 8 ohm. Kalau yang ini tadi 1 sampai 4 ohm. Nah, di sini biasanya itu masih terdapat beberapa cairan yang meluap dari breakfish ini atau air payau ini. Jadinya resistivity yang ada di sini itu cukup sedang. Nah, biasanya di area ini terdapat batuan seperti batuan yang masih terkontaminasi dengan air seperti pasir, gamping dan lainnya. Nah, yang selanjutnya berwarna merah hingga ungu kegelapan ini merupakan area dengan resistivity yang cukup tinggi karena di area ini merupakan batuan-batuan padat yang jarang terkena oleh air, walaupun terkadang masih ada sedikit air yang masih ada di dalamnya. Nah, ini biasanya batuan-batuan padat seperti batuan beku seperti granit, diorit dan lainnya. Dan ini merupakan jarak horizontal. Ini adalah jarak horizontal di mana seseorang itu mengukur area geolistriknya. Contohnya ini adalah yang ini berarti matanya, artinya pengukuran ini dilakukan di horizontal atau di permukaannya itu sepanjang 50 meter dan kedalamannya sekitar 8,5 meter. Nah, selanjutnya ini adalah alat utama yang digunakan pada eksplorasi geolistrik. Yang pertama dari sentimeter, elektroda, kabel, GPS, dan palu. Nah, untuk pengertian dan fungsinya, yang pertama itu resistivity meter. Alat ini adalah merupakan alat utama yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik dan mengukur tegangan yang timbul. Perangkat ini menjadi pusat pengendali dalam cara kerja geolistrik karena berfungsi sebagai mengatur besarnya arus yang dialirkan dan mencatat ekspor tanah. Selain itu, resistivity meter juga dapat berfungsi untuk mengidentifikasi lokasi deposit mineral berharga yang memiliki sifat kelistrikan yang berbeda dari satuan sekitarnya, untuk menemukan titik terbaik pengeboran sumur dan untuk mengidentifikasi potensial bahaya geologi. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda adalah konduktor logam yang ditantangkan ke tanah untuk menjalin kontak listrik antara alat ukur atau resistivity meter dengan bumi. Elektroda yang digunakan dalam eksplorasi geolistrik ini ada dua, yaitu elektroda arus dan elektroda potensial. Keduanya memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, untuk elektroda arus memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik ke dalam tanah. Dan yang kedua ada elektroda potensial memiliki fungsi untuk mengukur beda tegangan listrik yang terjadi akibat aliran arus. Kemudian ada kabel warna. Kabel warna adalah kabel penghubung yang diberi warna berbeda untuk mempermudah identifikasi dan koneksi antara alat resistivity meter dengan masing-masing elektroda di lapangan. Kabel berwarna ini berfungsi sebagai media penghantar arus dan sinyal pengukuran antara alat ukur dan pasang. Kemudian ada GPS. GPS adalah Global Positioning System, adalah sistem navigasi berbasis satelit yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui posisi, termasuk koordinat, bintang, bujur dan ketinggian, kecepatan, serta waktu secara akurat dimanapun di permukaan bumi. Kegunaan utama GPS dalam eksplorasi geolistrik adalah memastikan setiap data resistitivitas yang diukur memiliki lokasi geografis yang pasti. Ini sangat penting untuk interpretasi dan integrasi data. Oke, selanjutnya ada palu. Palu adalah alat bantu esensial yang berfungsi untuk menancapkan elektroda ke dalam tanah dengan kuat dan efektif. Selain untuk menancapkan elektroda ke dalam tanah, palu juga memiliki fungsi untuk membongkar elektroda setelah selesai dilakukan eksplorasi geolistrik. Jenis palu yang
Sering digunakan adalah godam atau sledgehammer dengan berat sekitar 2-5 kilo. Kemudian ada beberapa alat pendukung yaitu meteran, kompas, HP, kemudian alat tulis dan peralatan K3. Oke, kemudian ini daftar pusaka yang telah digunakan. Oke. Ya, ada saja kan kalau tadi masih kurang jelas. Oh ya, pena. Saya akan bertanya tentang arus listrik yang digunakan. Untuk arus listrik yang digunakan untuk mengukur ini menggunakan arus AC atau DC? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah ditanyakan sama Mas Eda yang akan dijawab oleh Mas Asi. Baik, untuk metode eksplorasi Google District itu menggunakan arus DC, direct current atau arus searah. Apakah sudah terjawab? Ya. Kita beri satu pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, kita persilahkan. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, akan kami tutup untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih banyak. Selamat pagi.